Orangnya itu membuat orang memang scared of him gitu loh. And again, not just me, a lot of people around him when they meet my dad itu merasa kayaknya he's scary gitu. Kita naik mobil, tiba-tiba dia stop, dia jalan ke belakang gitu, ternyata di sana ada itu ada kakek-kakek bawa dorongan dan malam-malam dia kasih uang. Dari papa saya nasibnya ada masalah integriti dan kerjaan. Kalau dari mama saya adalah masalah rohani, spiritual. Jangan nanti satu hari uang itu memecah belah kita. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini di Zero to Hero, saya kedatangan tamu spesial. Dia adalah Ci Grace Tahir. Hi, man. Hai. Thank you so much for being here. Thank you so Thank much you. for making the time untuk you. hadir ke sini. Sama-sama. Oke, kalau saya ngeliat nih jabatannya banyak banget ya. Ci Grace ini sebagai entrepreneur juga, director My Pada Hospital, investor juga, angel investor juga. Tapi kalau aku ngeliat di Instagram itu ditulisnya sebagai digital health and female health entrepreneur. Iya. Ya. Iya. Oke, nah nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang Sure. itu. Tapi satu hal yang menarik dari Ci Grace nih, karena kalau namanya kan Grace Tahir, pasti semua orang mengidentifikasikan bahwa oke, sebagai seorang anak dari Dato Sri Tahir. Ci Grace pernah bilang itu sebuah is intimidating and inspiring at the same time. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa dan pengalamannya gimana? Baik. Pak Tahir atau papa saya, kita panggil papa saya aja deh ya. Papa saya itu kan sosok inspirational buat saya, terutama sebagai seorang putrinya. Bahkan orang luar pun juga merasa dia inspirational. Banyak orang loh, baik itu friends or strangers, WhatsApp saya, message saya, ketemu saya ngomong, I like your dad. Dia punya buku inspirational, he's helpful, bla bla bla. Maksudnya udah banyak orang ngomong hal tersebut. Bahkan strangers DM saya di WhatsApp di Instagram saya juga ngomong hal tersebut. Jadi terutama buat saya sebagai seorang putri sudah pasti inspirational lah. Itu udah nggak usah tidak usah di debate lah. That's for sure lah ya kan. Kalau intimidating itu masalah orangnya dia. Jadi orangnya itu membuat orang memang scared of him gitu loh. And again, not just me. A lot of people around him when they meet my dad itu merasa kayaknya he's scary gitu loh. You know what I mean? So I think that's also for us, our family juga. Contohnya nih, contohnya saya sama adik kakak saya kan perempuan semua. Kita makan sama mama saya ya. Kita ngobrol seru perempuan-perempuan gitu kan. Tiba-tiba pas saya datang ke kamar tersebut, semua langsung diem. They don't say anything. That's how, you know what I mean? We are scared of him gitu. We are intimidated of him gitu loh. Bukan karena dia sukses apa gimana, bukan masalah tersebut. Cuma I think it's just his aura, the way he carries himself gitu. Contoh kayak saya pun, saya juga ada orangnya. Ada orang bilang muka saya tuh kayak agak menakutkan gitu loh. Masa sih? Yeah. I don't know if you feel it or not. Yeah. Muka saya tuh kayak agak nakutin. Jadi tapi nggak bisa diubah gitu loh, because that's my aura, ya kan. Jadi again, itu bukan hal negatif ya, intimidating. I think it's just the person that he carries himself to be, his aura is just like that, project that image. He knows that, and we have no problems. I have no problems with that as well. Oke. Apakah terintimidasi tuh merasa seperti kayak wow, I have such a great parents gitu kan, mereka adalah role model, berarti kan do you feel pressured that you have to be like them or at least maybe have certain standard gitu? Oh yeah, for sure. Menurut saya kan ayah saya itu berjuang untuk keluarga kita ya, dan sukses dalam dunia bisnis juga ya. Sudah pasti kita sebagai anak-anaknya ada satu pressure pasti lah ya, untuk juga harus gini loh, mungkin nggak harus eclipse dia, tetapi juga harus ada some kind of achievement gitu loh. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa papa saya tuh nggak pernah loh kasih that pressure on us. Dia nggak pernah bilang, you have to become rich, maksudnya in a sense lu harus mengalahkan gua, lu harus dapat Forbes ranking apa gimana, enggak gitu loh. You know, he wants us to work as best as we can, punya atau intinya adalah untuk kita bisa take care of our family down the road gitu loh.
So that's what he always wants us to have. Jadi ingat ya, bukan masalah lu harus kaya billionaire, itu bukan. Dia nggak pernah kasih that kind of pressure. Even when kita sekolah pun dia nggak pernah lo pressure lu bernilai A harus sekolah apa gimana, nggak pernah sama sekali. Harus ranking gitu? Nggak ada sama sekali. Both my parents nggak pernah ada that kind of pressure. Cuma kita tuh, atau at least saya sendiri internalize, at least saya harus buktikan pada my dad dong. Okay, I can make him proud lah in that sense gitu loh. In the sense that okay, I can take care of my family. Again, I don't know if he's proud of me or not. I think it's gonna be hard because he's such a great man, ya kan. Tapi I'm trying my best lah. Like you said, we are always learning, we are always trying to improve ourselves, right? Apa masa-masa yang paling diingat ketika kecil? Okay. Again, papa saya tuh kan orangnya intimidating ya, you know what I mean? Jadi I would say maybe kita tuh contoh intimidating itu seperti apa sih? Ya itu, contoh kita makan malam. Kalau ada ayah kita nggak berani ngomong. Kita makannya aja diem gitu loh. Okay. You know what I mean? Okay. Tapi kalau satunya once he goes back to his room, then we just talk about anything gitu loh. Iya, you know iya. what I mean? Apa karena galak gitu mungkin? Kalau dari gini, jujur aja pas kita lebih muda, when we are still kids gitu ya, he was lebih galak dibandingin sekarang. I think right now dia jauh mellow banget gitu loh. Contoh sama cucu-cucu dia, jadi anak-anak saya, wah enak banget di spoil gimana segala macam, ya kan? Kayak apa misalnya contohnya nih ya, dulu kalau misalnya makan restoran nih ya, misalnya kita nggak sengaja spill water, dia bisa marah gitu loh. Kenapa sih lu bisa spill water nggak hati-hati kayak begitu? Jadi I don't know, small things like that make us very scared of him gitu loh. You know what I mean? Nah tapi yang saya terus perhatikan adalah actually dia punya hati itu very kind, very generous. Berapa kali saya lihat sendiri Mary, ini sebelum YouTube, sebelum internet ya. Kita naik mobil, tiba-tiba dia stop, dia jalan ke belakang gitu, ternyata di sana ada itu ada kakek-kakek bawa dorongan malam-malam, dia kasih uang kepada dia. Ada ibu-ibu jalan, another story, naik mobil tiba dia stop, bilang Sudi stop bentar. Dia keluar, ada seorang ibu bawa anak di jalanan, dia kasih uang. Itu berapa kali loh, dan again sebelum internet. Jadi he was not doing it for content, he was not doing it to be seen by people, he didn't care, you know what I mean, he just did it gitu loh. Because I think he came from humble background ya. Jadi dia bisa empathy those people yang juga berjuang. Jadi he's trying to help them, is like when he's helping them, he's helping himself back then gitu loh. You know what I mean? Empathy ada. Jadi karena he was ever in that positions before kan. Exactly. Jadi even though dia galak atau intimidating, I know that his intent and his heart tuh always kind. Even my friend dia bilang, iya papa lu kelihatan galak, cuma actually gue bisa kata mukanya tuh orang kayak orang muka orang baik, bukan bukan muka orang yang kayaknya jahatin orang apa gimana gitu loh. So I think that's probably I would say that's an impression tough for me. Love lah, tough love. Tapi again ya, love bukan, dia nggak pernah mukul kita loh. Dia nggak pernah mukul anak-anak, siapapun nggak pernah pukul. Jadi tough love Indonesia mungkin kata-katanya dia dan dia punya action yang bikin kita juga, oh iya, we have to be like him ya, we have to learn from him begitu loh. Oke. Iya. Nah, ada satu foto nih aku pengen tunjukin. Nah, ini fotonya. Tada. Gampang banget. Iya, oke. Ini yang mana nih, Ci Grace? Ya inilah, yang segemuk inilah. Iya, ini bisa diceritakan nih kapan? Masih ingat nggak? Masih ingat. Ini kita dulu, jadi kan kita keluarga orang Surabaya. Saya lahir di Surabaya, cuma numpang lahir doang. Jadi saya nggak pernah tinggal di Surabaya. Oke, jadi kita bertiga tuh kakak adik saya semua yang perempuan, semua dari Surabaya lahirnya. Karena pas itu nenek saya tinggal di Surabaya, ya kan. Jadi ayah, ibu saya semua di Surabaya juga, ya kan. Jadi every year itu kita di Jakarta pas itu. Tapi every year itu kita bakal balik ke Jakarta, balik ke Surabaya untuk spend time with our grandmother. So this is the annual family picture di Surabaya. Oke. Tapi my brother udah nggak di Surabaya, dia lahirnya di Singapura. Oke. Udah modern lah gitu loh. Beda berapa tahun berarti? 11 tahun sama saya. Oke, sama Jonathan yang berarti yang paling bungsu ya. Benar. Iya, tapi Ci Grace selalu bilang ini Three Musketeers nih, karena emang deket banget ya because bertiga. kita kan umur kan semua beda setahun semua. Kalau sama kita punya Jonathan itu kan umurnya jauhnya beda sekali. 11, 10 sama 13 years ya. Jadi kita udah kayak apa sisterhoodnya very very strong. Sampai sekarang pun kita juga masih strong gitu. Kita ngobrol, kita ada grup sini WhatsApp kan tanpa kita punya brother. Cuma girls group aja ya kan. Ngomong about a lot of things lah, ngomong tentang hal personal, kerjaan kadang-kadang, anak-anak kita terutama sekarang. So we just talk about a lot of things. So these are my best friends. Apa nasihat yang paling diingat mungkin dari orang tua ketika waktu masih kecil, suka dinasihatin nggak sih, dikasih wejangan? Oh iya, kalau my dad tuh suka bilang, jadi gini, kalau dari papa saya nasihatnya adalah masalah integrity dan kerjaan. Kalau dari mama saya adalah masalah rohani, spiritual. Jadi kalau dari papa saya, dia terus bilang adalah
lu tuh harus berjuang untuk family lu dan be committed. Commitment tuh penting sekali. Jadi like he should using his own actions and what he does every day itu, dia tuh berjuang dan bertahan itu bukan karena masalah untuk Forbes ranking atau untuk dilihat orang apa gimana, tapi adalah I know in his heart tuh dia benar-benar for this family. And when I say family, it's not just me and my sisters or my brother, tapi juga untuk dia punya adik-adik, untuk dia punya ibu jadi nenek saya, untuk dia punya keluarga adik-adik, jadi nephew niecesnya juga. Jadi he cares so much about this big family, about this Ong ya, keluarga Ong kita yang besar ini gitu loh. Because he's the only son. Jadi when my grandfather died, dia tuh bilang sama papa saya, lu harus jaga mama, jadi nenek saya sama adik-adik perempuan kamu. Jadi when he married my mother, dia pun ngomong the same thing. Gue tuh boleh lapar ya, tapi adik-adik gue gak boleh lapar. Jadi again, when he said this, itu I can sense itu benar-benar untuk family, fighting for this family. And to be honest kan, for us yang kita lebih privileged ya, because we were born in a more comfort setting itu, kita lupa this kind of fighting spirit. Yeah. You know what I mean? Because we're second generation. Honestly, sometimes it does happen. Ada that kind of a dropnya kayak begitu loh. So I do want to always remember that gitu loh, you know. Maksudnya fighting bukan necessarily harus masalah uang, tapi fighting in the sense lu belain, lu harus peduli, bukan cuma untuk anak lu, tapi juga untuk keponakan lu, untuk lu punya brother, sister tuh harus bersatu. Jangan tuh satu hari ya, ini keluarga kan kita kan ada family business. Jangan nanti satu hari uang itu memecah belah kita. You know, so we have to make sure that we have that oneness dan nggak boleh diganggu gugat. You know, in that sense begitu. Betul. Kalau mama saya masalah rohani, dia pas kita nyari jodoh ya, nggak pernah bilang lu nyari orang yang kaya, nggak pernah. Tidak pada advice-nya. Saya tahu banyak orang ngomong gitu loh. No, we never have that advice. Nggak pernah bilang harus tinggal rumah ini lah, punya mobil. No, cuma satu hal, di gereja ya, that's all. Di gereja. Dan dia terus bilang, dan sampai hari ini pun juga lah nasihatin, Grace, suami lu jangan lupa ya ikut acara gereja ini ya. Anak-anak lu kok kurang kelihatan di gereja. Jadi always thinking about the spiritual needs of everybody in the family. Dan terus mengingatkan ya. Sampai hari ini. Bahkan pas saya sekolah SMP di Singapura, saya tuh kan di boarding school tinggalnya Mer, ya kan. Jadi kan nggak ada orang tua. Wah enak nggak usah ke gereja, you know what I mean? Jadi mama saya tuh nggak gimana. Kalau kamu ke gereja, saya akan bayar kamu. Tapi kalau kamu nggak ke gereja, saya akan ambil uang. Jadi kamu bakal ngutang saya. You know what I mean? Jadi kita tuh sampai kayak begitunya. Dia perhatikan masalah ke gereja ini, to the point that she is willing to pay us to go to church at the time gitu loh. Jadi I am so blessed to have such a balance ya, in terms of work and also in terms of spiritual, because I think everybody needs those two things in their lives gitu loh, to be balanced ya. Dan itulah yang akhirnya membentuk karakter dan membentuk fondasi dari Cigres sampai hari ini ya. Tapi sebenarnya sometimes all parents mereka pasti seperti itu ya, karena kayak tadi Cigres bilang itu mengingatkan saya, karena sampai hari ini pun mama saya tuh selalu masih tetap ingetin jangan lupa ke gereja ya gitu kan. Terus udah gitu kasih ayat, udah gitu anak-anak sama Vian juga jangan lupa doa malam ke gereja dan ikut misa dan seterusnya. Jadi it feels, walaupun sekarang kita juga udah dewasa dan kita juga udah punya anak, tapi it's good to be reminded kan. Tapi I do believe that not all parents do like that loh. You know, I mean, I have friends yang parentsnya justru bilang ya terserah kamu lah, as long as you are happy, you enjoy, nggak mau ke gereja juga nggak apa-apa. I mean, I know some people who are like that, so I'm so blessed that my mom masih demikian tentang hal tersebut gitu, even until now ya kan. Bahasa pelayanan pun juga she's amazing, you know. I know my mom bukan satu orang public figure yang bandingin ngomongin orang ya, tapi my mom tuh juga satu hal yang juga hatinya baik banget ya. Maksudnya Mer, sampai hari ini loh Mer, pandemik pun juga dia masih pergi merawat orang-orang di gerejanya. Dan orang di tuh bukan orang-orang yang mampu. Ada benar yang low income sekali, yang tinggal di Dadap, di Kapuk, yang you know if you do area that's very very low end gitu loh. Dia duduk sama mereka di rumah mereka, makan sama mereka, visit mereka, you know, bantu anak-anak sekolah mereka. Dan again, this is all nggak ada hubungan dengan konten, nggak ada hubungan. Ini consistently she does it every single week. You know what I mean? So I'm really I'm so blessed lah. I'm really blessed. And a lot of people also being blessed by apa yang dilakukan dari my parents, parents juga. I mean, and what you did also. Hopefully, I mean, if I can just achieve, this is not humble brag, tapi if I can just achieve like 1% of what they're doing, I will be very very successful already. Still learning. Okay. I mean, ya setiap orang pasti punya caranya masing-masing ya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Ya termasuk seperti Cigres juga. Trying again.
Because I think when you're older, yeah, you have less energy, of course ya kan. Tetapi at the same time, there's also a lesson. Artinya menunjukkan bahwa anybody can start anything at whatever age. Yeah. Nggak harus, nothing is too late, maksudnya itu, nothing is too late. Kita stop aja deh, kita nggak terusin bisnis ini gitu loh. And then he was not happy. Jadi dia langsung tiba-tiba semua social media account kita saya di lock out. Saya di lock out semuanya, saya nggak bisa akses. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,